urea meskipun curah hujan masih intensitasnya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, hari libur bagi yang berlibur, dan selamat beribadah bagi yang beragama Nasrani. Pagi ini kita beraktivitas untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya meskipun hari libur, walaupun hanya 1 jam, mencoba untuk mengisi waktu dan meninggalkan bekas bila waktu nanti sudah berlalu. Ini pagi ini saya di kebun sawit punya orang tua orang rumah. Ini di pondok kita mau aplikasi pupuk urea. Pupuk urea ini kebetulan mertua ini anggota kelompok tani dan koperasi. Kita memakai pupuk subsidi urea meskipun curah hujan masih intensitasnya tinggi, tapi kita tetap mencoba mengaplikasikan pupuk dengan cara ditanam di tanah, dicangkul. Nah, ini sawitnya. Ini ada beberapa batang yang merah karena kemarin musim hujan kita tidak berani memupuk urea, khawatirnya dia kebanyakan kadar air sehingga tidak baik untuk sawit. Tapi ternyata lengahnya memupuk urea kemarin membuat ada beberapa batang yang merah, meskipun ada beberapa batang yang tetap masih sehat. Kita coba ini mengaplikasikannya 1 batang sekilo, meskipun sawit ini sudah berumur cukup lumayan lah, sekitar 8 tahun sampai 10 tahun, tapi karena kemampuan secara finansial hasil panennya sedikit, kemarin kita mencoba sekilo dulu per batang, tetapi kita coba untuk mengaplikasikan urea ini 2 bulan kemudian, nanti sekilo lagi, supaya kebutuhan dia untuk nitrogennya terpenuhi. Ini sawit ini di lokasi yang cukup di atas bukit. Ini lokasi ini sawit ini tidak pernah menggunakan aplikasi racun rumput karena kita khawatir racun rumput itu mempercepat habisnya unsur hara, mengingat sawit ini memiliki kebutuhan unsur hara yang begitu tinggi, kadar air dan seterusnya, sehingga meminimalisir tanah ini menjadi tandus. Kita menghindari aplikasi pembersihan gulma dengan menggunakan racun. Nah, ini contoh beberapa batang, walaupun tidak semuanya ya seperti ini ya teman-teman ya, tapi paling tidak kita bersyukur sajalah dengan rezeki yang sudah Allah berikan ke kita. Ini beberapa contoh, cuman ya ini yang bagusnya. Kalau yang tidak baiknya akibat kekurangan unsur hara yang kita saya dulu sempat lengah kemarin beberapa bulan, karena kebetulan kita sedang melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu ya. Kita fokus pada kewajiban yang sudah diamanahkan ke kita, sehingga saya lupa lengah dengan perawatan sawit ini. Tapi semampu kita hari ini mencoba memulihkan kembali di sela-sela waktu yang ada ini. Jadi
menjadi petani ini cukup lumayan, harus prihatin kalau bahasa kami. Harus cukup sabar, telaten mengurus tanaman. Ini ada yang kosong buahnya, macam-macam lah kalau sawit ini, beragam. Nah, tapi bagi teman-teman petani pemula yang mau belajar menanam sawit atau baru menanam sawit, kata kuncinya sawit ini berbeda dengan kebun karet. Saya berpengalaman di kebun karet bahwa kebun karet itu hanya cukup dengan pemupukan yang sederhana seperti urea 2-3 karung dalam hektar, kemudian dikasih ya NPK Mutiara atau Ponska biasanya saya pakai, itu sudah luar biasa. Malah justru ketika dia berlebih pupuknya, terlalu banyak kadar yang dia butuhkan dan berlebih, terlalu gemuk batang parah malah tidak bagus, dia patah. Terus kemudian pucuknya tumbang, dia dinaikin oleh simpai saja dia bisa patah. Maka bila teman-teman dari petani karet mau beralih ke petani sawit, ya bersiap-siap. Berbeda perlakuan, sangat berbeda. Kalau karet ini seperti ini, sebelah ini masih kebun karet ya. Itu teman-teman, saya masih istiqomah dengan kebun karet meskipun hasil karet tidak baik seperti dulu, tapi kita tetap istiqomah. Alhamdulillah masih bisa adap nih. Dan tapi lagi-lagi karena pekerjaan kemarin masih semak, biasanya terang teman-teman, dan ini juga tidak menggunakan aplikasi racun rumput. Lagi-lagi karena saya pernah belajar di biologi fakultas tarbiyah, meskipun tidak biologi murni, ada beberapa materi tentang tanaman, terutama dalam siklus Krebs. Dalam fotosintesis itu kan bahwa tanaman itu membutuhkan nutrisi-nutrisi yang sehat. Nah, kemudian dengan beberapa referensi saya mencoba melihat, membaca, mempelajari dampak dari racun rumput. Jadi dalam kebun karet saya sudah mencobanya. Ketika diaplikasikan racun rumput maksud saya, itu ternyata ngontak di getahnya. Artinya dia punya efek yang biasanya dia meneteskan getahnya itu bisa 2 jam atau 1 jam atau 15 menit, itu berkurangnya jauh. Nah, ini barusan ada tukang sadap menyadap, tapi ini karet ini kurang baik juga nih teman-teman, belum baik nih. Baru saja disadap sudah tidak netes, dia kurang baik karena ini tanaman sudah hampir 30-an tahun ini teman-teman. 20 tahun sudah lebih, 30 tahunan ini teman-teman batang karetnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini masih di seputaran kebun karet yang dekat dengan sawit. Kenapa saya masih mempertahankan kebun karet? Karena saya hanya berpikir bahwa hasil karet itu bisa kita simpan, bisa kita jual sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Nah, berbeda dengan sawit. Kalau sawit harus panen jual, panen jual. Nah, makanya kalau menurut hitung-hitungan saya secara otodidak, bukan ahli ekonomi, bahwa bila kita memiliki sawit dan kebun karet, insya Allah baiklah. Nah, ini teman-teman, sawit ini sedikit butuh perawatan ekstra, jadi mohon doanya teman-teman. Hasil kebun saya dan orang tua, orang rumah ini baiklah, mudah-mudahan menjadi barokah. Dan begitu juga untuk teman-teman sahabat semuanya, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan, kebarokahan rezekinya,
Dan apapun pekerjaan, yang terpenting kita ini tekuni saja. Dan bila kita berada di punya jabatan penting, ya jalankan dengan baik. Bila kita bertani, ya bertani dengan baik, kata kuncinya baik. Mungkin itu saja. Terima kasih, selamat berhari libur dan selamat beribadah untuk sahabat-sahabat yang beragama Nasrani. Assalamualaikum.